itu bisa dijadikan fakta atau opini? Opini atau fakta? Lah, saya udah saya udah bicara panjang lebar, kalian kemana? Oke, okay. When a group of people okay, a group of people say that English is is one of the international language in the world, and then there's some evidence, and also there's some papers say that kind of that word. Jadi ada beberapa bukti dan ada juga ada beberapa paper yang menyatakan bahwa ya, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional di dunia. Sementara ada sekumpulan orang juga yang menyatakan English is international language in the world, tapi tidak ada sumber yang mendukung. Nah, apakah hal ini juga bisa dikatakan fakta walaupun yang menyebutkan itu sudah banyak orang atau lebih dari satu orang? Legal Legalisasi ya. Kayak ada. Oh, oke. Okay. Yes, good. Nah, jadi ingat, fakta itu dia bisa dicek kebenarannya dan ada buktinya gitu. So let's see the examples. When we say like Susilo Bambang Yudhoyono is the president of Indonesia in period 2004 to 2014, is that fact or opinions? Dari mana kita tahu ini fakta? Yakin Pak Pak SBY itu periodenya 2004 sampai 2014? Benar nggak tahun 2004 sampai 2014 Pak SBY itu presiden kita? Oke, okay, jadi so is this fact or opinions? Okay, okay, good. Now let's see. Tsunami happened on December 26, 2004. Okay. Nah, jadi kalau biasanya seperti teman-teman bilang tadi, fakta itu biasa ya, dia didukung ada date atau time atau waktunya dan juga ada sumbernya. Jadi misalkan kalau kita mau mengatakan kalau saya buat contoh, okay, Lionel Messi is the best football player in 2000 something. I forgot the year. Is is that true or not? Is that fact or opinions? The best football player. Fact. Nah, permasalahannya kalau saya katakan okay. Kalau saya katakan tadi Lionel Messi is the best football player in 2015, for example, 2015. Nah, sekarang 2015 ini adakah sumber misalkan entah majalah bola atau newspaper atau magazines atau mungkin instansi yang terkait dengan persepak bolaan dunia yang menyatakan bahwa Lionel Messi ini pemain terbaik. Jadi kalau tidak ada sumber walaupun ada tahun, itu bisa jadi opini saya kan? Iya, so be careful when you want to say something that it's fact
when you want to decide whether it's fact or not, you need to check first whether there is a source. Apakah ada sumber juga yang menyatakan hal yang sama dengan yang teman-teman utarakan itu gitu. Kalau hanya itu pendapat teman-teman atau sekumpulan orang, so it cannot be said fact. Itu nggak bisa dikatakan fakta. Ya, ada source-nya, source yang jelas yang memang menyatakan hal yang sama itu gitu. Jadi bukan pendapat sendiri oleh teman-teman. Kan kalau saya katakan Lionel Messi pemain terbaik, pemain bola terbaik tahun 2015, kan itu bisa jadi menurut saya kalau nggak ada source lain yang menyatakan hal seperti itu. Padahal kan pemain bola banyak. Itu kan iya, itu kan dari perspektif saya aja kalau Lionel Messi pemain terbaik. Mungkin menurut majalah bola yang di dunia yang sudah maksudnya sudah reliable, sudah memang dia terpercaya, menyatakan pemain bola lain yang terbaik pada tahun 2015. Mungkin berdasarkan voting atau apa gitu. So, check the source first, harus dicek dulu sumbernya, baru itu bisa kita nyatakan fakta. Dan juga apakah memang orang-orang lain banyak yang setuju dengan yang kita utarakan itu. Kalau hanya kita atau sekumpulan kita saja, so it cannot be said fact, okay? Hello? Okay. So let's see now. Kalau itu tadi tentang fakta, now let's see an opinions. Seperti teman-teman bilang tadi, opini itu adalah pendapat kita sendiri. Yeah, that's true. An opinion is a statement that tells what the writer thinks, believes, or feels about a subject. It cannot be proved true or false. Nah, kalau opini, ini adalah apa yang penulis pikirkan, apa yang dia rasa, atau apa yang dia percayai tentang sesuatu hal. Dan ini tidak bisa dikatakan salah atau benar. Namanya juga kan pendapat, point of view. Jadi kita nggak bisa bilang pendapatmu salah, atau yang kamu katakan itu salah, atau yang kamu tuliskan itu salah. No, because it just say what the writer thinks, what the writer believes, or what the writer feels. Jadi kalau kita mau menuliskan sesuatu yang itu merupakan opini kita, orang lain tidak bisa katakan itu salah. Ya itu kan pendapat kita. Mungkin menurut dia itu salah, tapi tetap itu tidak bisa dikatakan salah. Karena itu pendapat kita, point of view. Every single people in this world has different point of view. Pasti setiap pribadi dari orang-orang di dunia ini pasti terkadang itu mempunyai perbedaan pendapat, ya kan? Halo? Saya kira sudah pada tidur semua. Saya kira saya mendongeng, teman-teman tidur. Nah, jadi kalau opini itu seperti saya katakan tadi, tidak bisa kita katakan salah atau benar. Apa yang dikatakan orang lain, ya itu ya memang opini dia, so kita harus terima gitu. Terlepas dari kita mau terima atau tidak, kita tidak bisa bilang enggak, kamu salah, saya benar. No, point of view it depends on that person, so it depends on the writer or the reader. Okay? Nah, ada beberapa word to signal an opinion. Ada beberapa kata yang dia menandakan atau menandai suatu opinion. Biasanya ini digunakan seperti according to, or I think, in my opinion, or perhaps, seem, ought to, should, must, bad, good. Jadi biasanya itu ditandai dengan beberapa kata sifat atau adjective. Seperti tadi saya katakan, Lionel Messi is the best football player in the world. Nah, kan ada kata best, ya kan? Halo? Nah, kalau menurut saya si Lionel Messi itu best, menurut kalian mungkin kan biasa-biasa aja, nggak best juga, nggak terlalu baik juga gitu. Nah, jadi untuk
kata-kata yang seperti ini biasa menandakan itu adalah suatu opini, bukan fakta. Biasanya, oke? Okay? Oke, okay, any questions? Any questions so far? Ada pertanyaan sampai di sini? Ought itu artinya harus, must. Cuman dia biasa digunakan dalam bentuk informal. Iya. Oke, oke. Oke, go ahead. What's the questions? Ya. Yeah. Iya, iya. Mhm. Maksudnya mau di maksudnya when you have a exam and then okay. Yeah, well, fact, you have to find the source to prove it. But I mean, fact, as you know, as you said, that it's something that really happened. Jadi kalau misalkan kayak tadi presiden, seperti misalkan saya katakan Jokowi adalah presiden Indonesia saat ini. Kamu kan tidak perlu cari sumber. Memang Pak Jokowi kan presiden kita saat ini kan. Yeah, so it depends on, I mean, the statement that needs to be checked, or you just like really understand, oh yeah, it's something that happened. Jadi statement itu tidak semuanya yang memang yang harus dicari sumbernya, tergantung statementnya itu bagaimana. Terkadang memang ada statement yang iya, yang kalau misalkan kalian ada membaca statement atau yang menemukan suatu statement yang kalian rasa ini fakta atau tidak ya. Nah, to make sure that it's a fact, so you found the source. Tapi kalau memang sesuatu yang kalian tahu sudah terjadi, seperti tadi, tsunami happen on December 26, karena kita memang merasakan tsunami itu kemarin, kita kan nggak perlu cari sumber lagi kan. Kita tahu, oh iya itu fakta, sudah pernah terjadi. That's the point I say, that you need to find the source. Bukan berarti semuanya itu harus kalian temukan source-nya. If you really feel, jika kamu memang merasa dan kamu tahu itu memang suatu kejadian yang sudah pernah terjadi, so you don't need to find the source, gitu. Okay? Yeah. Any other questions? Okay. Okay, if there's no questions, so let's see the page 6.2. Di situ ada beberapa sentence yang menunjukkan facts and then opinions also. Nah, let's see the first sentence in 6.2. Mbak Napiaton bisa bantu kita baca kalimat pertama? Fresh water, yang facts, yang freshwater fisheries, yang contoh daripada fakta. Yes, exactly. Okay. Okay. No. Yes. So here, siapa yang tahu artinya ini? Arti kalimat ini? Ada yang tahu? Freshwater fisheries need to have the water with a high oxygen content. Iya, benar. Katanya
bukan perikanan di yang dilakukan di di air tawar, maksudnya yang di air tawar katanya itu kandungan membutuhkan air yang memiliki kandungan oksigen yang tinggi. Nah, ini termasuk fakta karena memang sudah dibuktikan para saintis. Jadi sudah diteliti bahwa memang ya ikan-ikan yang di air tawar itu butuh kandungan oksigen yang lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan yang ada di air asin atau air laut gitu. Nah, kalau untuk hal yang seperti ini mungkin teman-teman kan masih agak ambigu. Apakah betul ikan di air tawar memerlukan kandungan oksigen yang lebih tinggi? Nah, for like this sentence you can find in source, so you can googling or you searching in internet whether it's true or not. Uh, but like this sentence, it's a fact because the scientist has proven. Ahli-ahli sains, iya, ahli-ahli sains sudah meneliti bahwa memang ikan-ikan di air tawar itu membutuhkan kandungan oksigen yang lebih tinggi, begitu. Now let's see about the opinions. Bisa bantu kita Mbak siapa yang belum baca siapa? Dian Listiani belum ya? Oh, Desti, oke. Oke, Desti ya. Opinions yang di bawah yang ada most Hollywood boxing films white man. Oke. Apa artinya, Desti tahu? Ada yang bisa bantu terjemahkan? Artinya apa ini, sentence ini? Kebanyakan film film laga, film tinju. Iya, film tinju. Oke. Katanya most Hollywood boxing films itu biasanya lebih cenderung mungkin aktornya atau pemainnya itu orang kulit putih. Nah, kalau seperti ini kan ini fakta atau opini? Kenapa 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 ini bisa dikatakan opini? Kenapa? Ya, ada kata tend to, cenderung. Terus ada kata most. Dan satu hal lagi, film Hollywood kan banyak juga yang dia pemain film tentang tinju itu orang kulit hitam, bukan hanya kulit putih. Nah, so it can be uh, categorized, ini bisa dikategorikan menjadi opini. Ini mungkin hanya opini seseorang saja. Oke. Okay? Nah, mari kita lihat lagi contoh yang paling terakhir. Modern people, Dian Listiani. Okay, what does it mean? Artinya apa? Mhm. Daripada orang-orang yang iya, terisolasi. Oke. Okay. Nah, kenapa ini bisa dikatakan opini? What do you think? Why do you say it's opinion?
Maksudnya gimana? Okay. So now you know how to analyze when it is opinion or fact, right? Ketika kita menemukan atau melihat ataupun membaca suatu statement untuk memutuskan apakah itu opini, apakah itu fakta, so you can analyze as you just do. Kamu bisa menganalisa seperti yang barusan kamu lakukan tadi. Misalkan, modern people do know much more about many things than members of isolated traditional cultures. Nah, seperti yang tadi kamu analisa kan, belum tentu semua orang-orang sekarang yang orang-orang modern tahu banyak hal dibandingkan orang-orang yang terisolasi, yang mempunyai budaya yang tradisional. Bisa jadi apa yang ditahu orang-orang modern belum tentu diketahui orang-orang tradisional. Begitu juga sebaliknya, apa yang diketahui orang-orang tradisional belum tentu juga diketahui orang-orang modern, gitu. Yeah, so you can understand, oh, this is opinion, this is fact. Kamu tadi sudah benar ketika menganalisa kalimat itu, apakah itu opini ataupun fakta. Okay? Okay. Now let's see the our book page 6.2. Di situ ada 10 soal. Ada lihat 10 pertanyaan, whether to decide it's fact or opinion. So now let me ask you a few questions. The number 2, morality undoubtedly depends as much as on feeling as on reason. Katanya moralitas itu secara pasti bergantung kepada perasaan. Apakah itu fakta ataupun opini? Yakin, opini. Katanya moralitas itu secara pasti bergantung iya, benar, kepada perasaan. Jadi moral itu katanya berhubungan atau bergantung dengan perasaan. Iya kah? Opini kah atau pendapat? Ayo. Is that opinion or why you say it's the opinion? Apakah memang bukan benar? Jadi nggak hanya berdasarkan perasaan juga. Mungkin ada hal-hal lain gitu. Oke. Yang berkaitan dengan moralitas gitu. Oke, good. Okay, that's correct. It's an opinion. Now let's see the number 3. It is possible to develop a vaccine that stimulates the immune system to fight HIV and AIDS. Katanya itu cukup masuk akal atau memungkinkan untuk mengembangkan suatu vaksin
yang merangsang kekebalan tubuh untuk melawan HIV dan AIDS. Untuk melawan HIV dan AIDS. Is that fact or opinion? Katanya mungkin. Why it is categorized? Okay. Jadi ada kata possible. Jadi kalau possible kan berarti memang belum iya, mereka nggak yakin kan? It's just guessing. Mereka hanya menebak. Mungkin katanya ada suatu kemungkinan kita bisa mengembangkan suatu vaksin yang merangsang kekebalan sistem kekebalan untuk melawan HIV dan AIDS. Ini kan kemungkinan. Bahkan sampai hari ini memang tidak ada obat yang bisa untuk melawan HIV ataupun AIDS, ya kan? Sampai sekarang sudah adakah ditemukan obat? Belum kan? Nah, so it is possible. Possibility, ini hanya kemungkinan. So it categorized as opinion. Okay, good. Now let's see the number 8. Number 8. Londoners spend more time getting into work than commuters anywhere else in the country. Londoners itu orang London. Spend more time. Yang penting katanya lebih banyak jam kerjanya lebih banyak dari semua orang di dunia ini. Maksudnya dari semua orang di negara itu. Mungkin ada beberapa bagian seperti kita di Indonesia kan terbagi-bagi, ada Sumatera, ada Jawa, ada Bali. Nah, mungkin Londoners ini, orang-orang London di bagian negara mereka, mereka lah yang paling banyak menghabiskan waktunya untuk pekerjaan daripada orang-orang atau penduduk-penduduk lain di negara itu, di bagian-bagian negara itu juga. Apakah itu fakta? Londoners spend more time getting into work than commuters anywhere else in the country. Ini bisa kita bilang opini, bisa juga fakta. Tapi ini sebenarnya fakta karena ada sumber yang menyatakan ini. Sudah ada penelitian, sudah ada research yang dilakukan orang bahwa karena bagaimana mungkin seseorang menyatakan orang-orang London itu menghabiskan waktu lebih banyak bekerja daripada orang-orang di sekitarnya. Kan sudah pasti dia memang mengadakan riset. Pasti dia kan sudah mengadakan survei untuk mengetahui seberapa banyak jam kerja orang London, seberapa banyak jam kerja orang-orang di sekitarnya yang lain. Kalau misalkan saya katakan orang Sumatera jam kerjanya lebih banyak daripada orang Bali atau orang Jawa, saya kan pasti sudah melakukan penelitian, orang Bali jam kerjanya berapa, orang Jawa jam kerjanya berapa jam sehari. Maka saya bisa menyimpulkan ternyata orang Sumatera jam kerjanya lebih banyak. Nah, gitu. Jadi ini termasuk fakta. Okay? Okay. Now let's see the other examples I have here, but before to the examples, I will show you what is unsupported fact and then concrete supporting details. Ini saya ambil dari buku sebenarnya, ada di page 6.3, 6.3. Yes, in academic writing especially you need to support your opinions with factual details. Katanya kalau dalam tulisan akademis, statement yang kita